Sobat Envi, kembali lagi bersama kita di podcast Kata Lingkungan. Bersama saya Olive, bersama saya Fatin. Nah, nggak kerasa banget nih kita udah masuk di episode terakhir di season ini. Nggak kerasa banget ya, Tin? Ya, benar banget, karena ini season terakhir kebetulan di kabinet kami, jadinya ini bisa dibilang episode spesial. Nah, di episode yang spesial ini kita bakal datengin narasumber yang nggak kalah spesial juga. Yang nggak kalah kece juga. Ya, bener banget. Tapi sebelum kita kenalin siapa narasumber kita, ngomong-ngomong nih, Tin, sebelum kamu jadi mahasiswa ilmu lingkungan, atau bahkan setelah kamu jadi mahasiswa ilmu lingkungan, itu kamu pernah nggak sih bertanya-tanya, setelah kita masuk ilmu lingkungan, kita bakal pelajarin apa aja ya? Atau setelah masuk ilmu lingkungan, kita nanti bakal kerja di mana dan prospek kerjanya tuh bagaimana? Kamu pernah nggak sih mikir kayak gitu? Wah, kebetulan tuh pernah banget, karena waktu SMA itu kebetulan bingung banget kan, jadi jurusan yang cocok buat kita itu apa? Karena setahu saya ilmu lingkungan itu sebenarnya jurusan baru juga, jadinya bingung kita kan mempelajari apa gitu waktu di ilmu lingkungan. Tapi setelah saya cari tahu, ternyata di ilmu lingkungan itu banyak banget waktu-waktu yang bisa dipakai untuk mempelajari mengenai lingkungan luar atau lingkungan sekitar gitu sih sebenarnya. Ya, bener banget ya, dan itu relate banget ya. Pas banget nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Pada episode kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang tidak kalah asik dengan narasumber-narasumber sebelumnya dari ilmu lingkungan juga. Jadi beliau ini adalah pembina himpunan mahasiswa ilmu lingkungan sekaligus dosen ilmu lingkungan. Ya, benar banget. Pasti pada penasaran kan? Ya, penasaran banget harusnya, karena narasumber sekarang ini bisa dibilang pembawaannya enjoy dan asik ya. Banget. Jadi mungkin kita bisa langsung sambut narasumber spesial kita sore ini, Ibu Israwati. Tepuk tangan semuanya. Oke. Halo Ibu. Halo. Ibu, seger banget ya Ibu Tin sore seger ini. Apa capek ya sebenarnya ya. Dua-duanya sepertinya ya. Pembawa acara kita ceria sekali ya hari ini, Ibu. Gimana nih, kita lebih enak ngadep kamera atau kita berhadapan berdua? Mungkin kalau saran saya sih Ibu hadap kamera, karena kebetulan cahayanya itu pas banget buat Kak Ibu nih. Pas banget sama outfitnya yang cerah dengan suasana cerahnya. Halo penonton semuanya, salam kenal. Tadi kayaknya sudah dikenalin ya. Ya, bagi yang belum kenal nanti bisa berkunjung ke ilmu lingkungan. Kita ada di FMIPA Universitas Mataram. Ya, benar banget. Jadi Bu, tadi seperti yang sudah saya obrolin sama Fatin, sebelum kita jadi mahasiswa ilmu lingkungan dan bahkan setelah kita jadi mahasiswa ilmu lingkungan tuh kita masih suka nanya nih, jadi ilmu lingkungan itu apa? Dan setelah kita masuk ilmu lingkungan, nanti kedepannya kita bakal kerja apa dan bagaimana prospek ilmu lingkungan itu sendiri, dan bagaimana sih peran ilmu lingkungan tuh untuk bumi atau dunia yang sekarang lagi banyak gonjang-ganjingnya ya, Tin. Apalagi bencana-bencana yang terjadi. Bencananya tuh lumayan banyak terjadi. Jadinya mungkin Ibu bisa kasih tahu kita peluang kita di ilmu lingkungan itu seperti apa. Oke, jadi begini ya. Mungkin baru terdengar ilmu lingkungan. Pada dasarnya itu awal mula ilmu lingkungan itu beda dengan prodi-prodi yang lain. Kalau prodi yang lain itu selalu dimulai dari S1. Ada S1, misal contoh di FMIPA ada S1 biologi, di FMIPA juga ada S2 biologi, dan teman-teman pasti nggak asing dengan S1 biologi, S2 biologi. Tapi kalau di ilmu lingkungan, kita itu sebenarnya dimulai dari S2 dan S3-nya. Jadi pada lahirnya prodi S1 itu dimulai dari S2. Kalau dulu zaman saya masih kuliah memang belum ada S1 lingkungan, apalagi di prodi kita baru. Jadi sebagai informasi, prodi kita ini baru berdiri pada tahun berapa? 2020. Oke, 2020. Jadi angkatan kita yang pertama adalah 2020. Kebetulan pembawa acara kita kan mahasiswa lingkungan di MIPA, harusnya tahu kapan prodi kita berdiri. Jadi prodi kita berdiri itu tahun 2020 dan itu masih muda banget. Sekarang tuh baru 4 tahun. Ya, jadi 4 tahun 5 ya? 5. Oke. Jadi masih muda sekali. Kalau bertanya apa itu ilmu lingkungan, kita tahu bahwa ilmu lingkungan komponen dulu yang harus kita mengetahui definisinya. Komponen ilmu lingkungan itu pada dasarnya ada abiotik, biotik, sama culture-nya. Jadi kalau ditanya
kita belajar apa sih di ilmu lingkungan? Ya otomatis kita akan belajar dari abiotiknya, dari biotiknya, dari culture-nya. Jadi sebenarnya yang awalnya kita mempelajari hanya biotik, abiotik, kita sekarang melibatkan manusia dan kebudayaan, ekonominya, sosialnya terhadap pengelolaan lingkungan. Jadi sebenarnya mau dibilang multidisiplin ilmu juga iya, karena kita akan menggabungkan dari berbagai banyak ilmu. Nanti tahapannya S1, S2, S3 itu punya jenjang yang berbeda. Jadi kalau S1 kalian wajib mengetahui ABC-nya, nanti S2-nya adalah lebih mengerucut lagi mana yang mau lebih didalemin. Begitu juga nanti S3-nya. Nah, karena kita adalah S1 ilmu lingkungan dan setiap prodi itu punya karakteristik, sama di FMIPA juga punya karakteristik tersendiri, khususnya di daerah Universitas Mataram yang dimana kita berada di kawasan Leser Sunda. Jadi karakteristik lingkungannya pasti beda. Kita akan membahas menyelesaikan masalah-masalah yang di lingkungan. Oke, jadi untuk iklan juga nih ya, boleh kan ya kita iklan ya. Prodi kita itu pada dasarnya tergantung prodi-prodi yang ada di lingkungan. Kita itu punya 4 KBPI, untuk sekarang ada 4 KBBI. Yang pertama yaitu ada konservasi. Jadi di sini kita membahas bagaimana sih kita sebagai makhluk hidup manusia itu mau mengkonservasi kawasan, masalah-masalah lingkungan, apalagi sekarang lagi ngetren berita yang sangat lumayan membuat hati kita pilu. Ya benar banget. Apa kira-kira? Banjir. Banjir. Oke, itu salah satu bentuk gimana cara kita menyelesaikan masalah itu dengan pendekatan konservasi, bisa. Terus yang kedua kita punya KPBI yang namanya adalah pencemaran. Jadi kita akan menyelesaikan juga bagaimana pencemaran yang ada di lingkungan kita. Itu juga bisa. Terus KPBI yang ketiga kita ada pengolahan limbah. Jadi limbah itu gimana cara mengelola supaya mengurangi beban pencemar di lingkungan. Dan terakhir, kalau kita sudah menjalani keadaan sekarang, kita perlu ke depannya gimana. Ada yang namanya pemodelan lingkungan. Nah, itu garis besar prodi kita. Jadi kalau prodi lingkungan lainnya mungkin mereka memiliki karakteristik, kita juga punya karakteristik. Jadi kalau belajar lingkungan, kalau bisa belajar 4-4-nya. Dan semua mahasiswa dapat 4-nya. Keren banget ya teman-teman. Menarik banget. Soalnya banyak pelajaran-pelajaran terbaru yang memang di SMA itu kita nggak dapat, teman-teman sekalian. Ya. Jadi mungkin sekarang buat yang nanya apa itu prodi ilmu lingkungan, mungkin udah dijelasin tadi sama Bu Isro. Di ilmu lingkungan itu kita belajar tentang ABC namanya, yaitu abiotik, biotik, dan culture. Menarik ya Tian? Menarik Jadi banget sih, teman-teman. yang mau masuk ilmu lingkungan sekarang udah nggak bertanya-tanya, jadi ayo daftar segera. Daftar ya, jangan lupa. Karena di ilmu lingkungan kita banyak healingnya. Ya, bener banget. Kita promosi nih ya. Iya, saya dong, promosi sekali. dong. Oke, gimana nih? Apalagi nih? Oke, setelah kita mengulik-ngulik dasarnya tentang ilmu lingkungan, apa itu ilmu lingkungan tadi sudah terjawab. Sekarang kita bakal nanya tentang bagaimana dunia perkuliahan di ilmu lingkungan. Jadi mata kuliah apa aja sih Bu dari yang fokus-fokus tadi kita bisa pelajari sebagai mahasiswa ilmu lingkungan, dan apakah di dalam pembelajaran perkuliahan ini lebih banyak teori atau lebih banyak praktik lapangan atau justru kombinasi keduanya? Mungkin bisa dijawab Bu. Oke, kalau ngomongin kuliah, teman-teman kita ini sebenarnya pembawa acara kita hari ini adalah mahasiswa yang dari mukanya sudah bisa kita lihat bahwa dia sangat happy karena sering healing tiap hari. Jadi kalau dibilang teori apa praktik, jawabannya adalah praktik. Baik. Jadi kebanyakan mata kuliah kita banyak mengambil praktiknya, ya memang tidak sebegitu banyak, tapi praktik itu anggaplah kita 50x50 karena kita memang harus turun di lapangan untuk melihat keadaan lingkungan yang sekarang ada. Jadi kita kombinasi ya, praktik iya, teori iya. Jadi teori itu untuk memantapkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa, sedangkan praktik itu untuk mengambil apa yang terjadi di alam untuk kita analisis. Nah, kalau dibilang mata kuliahnya apa aja, yang jelas untuk mempelajari 4 KPBI tadi, kita banyak mata kuliah yang mewakili tiap KPBI. Misalnya paling umum adalah, misalnya kita adalah ilmu lingkungan, berarti harus tahu dasar-dasar pengantar ilmu lingkungan dulu. Apa sih ilmu lingkungan itu? Terus habis itu kita lari
ke kebijakan. Jadi sebelum ada masalah gitu kan, kita tahu dulu pengertiannya, kita tahu dulu kebijakan apa yang ada di Indonesia, kita cek nanti permasalahannya. Kalau punya masalah, gimana cara menyelesaikan, otomatis kita akan menghasilkan suatu pemodelan. Jadi tahap dasarnya seperti itu. Jadi ada pengantar ilmu lingkungan, ekologi lingkungan, biologi lingkungan, yang biotik-biotik semuanya masuk. Terus habis itu yang sosial juga masuk karena kita adalah ABC, karena ada 3 ya. Jadi sosial masuk, ekonomi masuk, culture masuk, itu masuk di C-nya. Kalau yang di biotik, biologi, mikrobiologi. Terus habis itu ekosistem pesisir, apalagi kawasan kita masuk kawasan Lesser Sunda, yang dimana punya karakteristik tersendiri, kawasan pesisir atau kepulauan kecil, otomatis penyelesaian masalahnya juga berbeda, dan kalian tahu situ. Terus habis itu nanti abiotiknya banyak, ada fisika lingkungan, geologi lingkungan, dan untuk pemodelan itu kita perlu tools. Nanti kalian akan mempelajari gimana cara pemetaan, pemodelan pakai GIS yang sering digunain, dan beberapa aplikasi yang mendorong sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan tipenya juga. Jadi itu yang akan kita pelajari. Nanti izin-izin lingkungan juga, apalagi sangat penting ya, izin lingkungan itu mulai dari AMDAL, UKL, UPL, nah itu akan dipelajari. Jadi kebijakan dulu dipelajari, izin dulu dipelajari, nanti menyelesaikan di lapangannya juga dipelajari. Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi 4 KPB itu semua mewakili dan bisa menambah ilmu dan pengalaman teman-teman semuanya. Wah, keren banget ya, ternyata mata kuliah yang ada di ilmu lingkungan itu bervariasi banget teman-teman. Karena jujur di ilmu lingkungan memang kita mempelajari semuanya, maupun itu fisika, kimia, biologi, ataupun matematika pun kita pelajarin Bu ya. Tapi saya penasaran juga nih tentang mahasiswa pasti mempunyai tantangan tersendiri nih selama ada di ilmu lingkungan. Mungkin dari Ibu sendiri bisa memberitahu tantangan kita sebagai mahasiswa yang masuk jurusan ilmu lingkungan itu seperti apa sih? Kalau tantangannya ya harusnya sih mahasiswa ya yang menjelaskan tantangannya ya kan. Tapi berhubung saya sebagai pengamat, jadi dosen mengamati, enggak sih, sebenarnya saya yang memberikan beban. Oke, saya yang memberikan beban. Jadi dosen itu yang memberikan beban. Jadi tantangannya adalah ketika teman-teman masuk lingkungan, teori itu dapat, jadi berpikir kritis dan analisis tajam itu perlu banget, karena kita memang tujuannya adalah menggali informasi dasar, menentukan masalahnya di mana dan menyelesaikan. Itu secara teori kritisnya. Terus habis itu tantangan yang kedua adalah di lapangan. Yang pasti kalau teman-teman lingkungan, kalau masuk lingkungan harus siap di lapangan. Mau panas-panasan, mau hujan-hujanan, ya kita harus siap di situ. Jadi tantangannya di situ. Energinya dapat, terus habis itu berpikir kritisnya dapat, tenaganya juga harus dapat. Itu sih tantangan yang saya amati, dan anak-anak kayaknya jarang liburnya, kebanyakan jalan-jalan karena banyak praktikum. Terus sekarang kita juga lagi mengadopsi sistem yang mata kuliah berbasis project. Jadi memang ada mata kuliah yang berbasis case sama berbasis project. Biasanya project ini yang jadi tantangan mahasiswa untuk menghasilkan suatu project yang sudah mereka rencanakan. Itu sepertinya tantangan mereka yang lebih, ya dibilang berat, kayaknya ya nggak berat ya. Enggak lah, nggak berat. Nyatanya pembawa acara kita ini selalu happy. Gimana Lin? Iya kan? Mungkin kalau hujan-hujanan, liburan itu bukan tantangan ya, tapi yang jadi tantangan itu adalah pulang dari liburannya kita harus bawa data dan olah gitu. Ya, benar sekali. Nambah sekali ya. Gimana Lin? Kalau ini tantangannya buat kamu gimana sih sebagai mahasiswa? Itu dia tadi gitu. Jadi tantangan mungkin tantangan kayak seperti yang sudah bilang tadi, kita harus berpikir kritis, kita harus belajar disiplin, tapi dibalik dari itu kita dapat banyak pengalaman gitu lah, dan pengetahuan pasti. Ya benar banget, soalnya di ilmu lingkungan pasti bakalan banyak dapat pengalaman karena kita praktiknya sering banget teman-teman, jadinya nggak melulu di kelas pusing sama materi, enggak. Jadi di ilmu lingkungan tuh seru banget karena kita memang suka keliling dan explore banyak hal. Jadi yang suka healing, ayo mas ilmu lingkungan, Seru banget. Ayo kita lanjut ya, pertanyaan selanjutnya kayaknya masih banyak pertanyaannya tentang prospek kerja di lulusan ilmu lingkungan.
Kan ada beberapa juga yang udah jadi alumni ilmu lingkungan ya Bu, akhir-akhir ini. Jadi sebenarnya setelah kita lulus ilmu lingkungan itu kita bisa kerja di bidang apa aja Bu? Oke, terkait profil lulusan, jadi kami harapannya bahwa kalau teman-teman masuk di prodi ilmu lingkungan dengan berbagai beban belajar, capaian pembelajaran yang sudah ditentukan, itu kita punya sekitar ada 6 profil lulusan. Jadi harapan kita adalah ketika teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah tersebut, capaian belajar sudah tercapai, harapan kita ada 6 profil yang berbeda. Yang pertama tentunya adalah praktisi atau ahli. Nah, teman-teman nanti setelah S1 itu bisa mendaftar untuk di dinas-dinas tertentu untuk menjadi praktisi atau ahli. Karena memang untuk menyelesaikan masalah lingkungan ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan lingkungan itu kalian juga harus mempelajari itu. Memang ada tambahan sertifikasinya, tapi itu kan bisa sambil berjalan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kami berharap teman-teman juga bisa menjadi akademisi. Akademisi itu yang bergerak di bidang pendidikan. Baik teman-teman mau jadi akademisi yang eh, di kampus ataupun akademisi yang langsung di sekolah-sekolah itu bisa, ataupun bekerja di lembaga-lembaga yang non formal, karena sekarang banyak lembaga non formal yang memang bergerak dan itu juga bisa. Tapi kalau mau jadi dosen ya lanjut S3-nya nanti akan bisa lanjut lagi semua lulusan kan memang perlu ada lagi nambahin yang berarti sudah dilaksanakan itu tidak peluang, apalagi di mata kuliah kita tidak ada marketing perusahaannya. Harapannya adalah bisa meningkatkan kreativitas dan melihat peluang, apalagi sekarang ada sistem ramahnya itu lagi keren banget Eko jadi semua dilabelin Eko itu lagi keren banget. Harapannya ketika teman-teman lulus bisa juga mencoba di bidang tersebut. Itu beberapa gambaran ke saya kalau lingkungan mau lulus jadi apa, itu bisa sesuai dengan profil lulusan yang kita harapkan. Ya semoga ya kalau berdasarkan memang sudah ada beberapa alumni yang mereka juga ya. Oh yang paling ngetrek konsultan. Sekarang banyak sekali dari konsultan yang berharap memang banyak banget masalah lingkungan yang perlu dokumen lingkungan, dan biasanya dikerjakan itu bisa kalian berkarir di sana, kan mulai dari kegiatan magangnya sampai nanti lulus bisa konsultan. Menjanjikan sepertinya kalau kita dari uangnya ya. Nah, kena uang segalanya tahan banget. Udah profil lulusan harapan kita ya, ada pendapat masuk. Nah, jadi jangan khawatir bagaimana mau ke sana, selama kita mau berusaha, selama kita punya skill, Maksudnya dulu kita banyak banget ya Bu, ternyata Bapak batu. karena emang sejak awal sebelum masuk ke ilmu lingkungan tuh kalau dipikir kita bakal kemana ya masuk ke ilmu lingkungan, dan ternyata emang banyak banget teman-teman. Benar banget, karena banyak banget pekerjaan yang emang kita dapetin dari jurusan ilmu lingkungan. Kebetulan nih banyak juga pertanyaan dari teman-teman saya nih Bu, karena banyak yang nggak tahu ilmu lingkungan itu apa dan pekerjaan apa sih yang kita dapat setelah masuk jurusan ilmu lingkungan. Ternyata banyak banget ya, karena memang lebih menggiurkan menjadi konsultan sebenarnya, karena memang uangnya banyak. tapi yang perlu ditambahkan memang sertifikasi tertentu, karena memang kalau di dunia akademisi kan kita memang mendapatkan secara teori, tapi untuk pengakuan kalian bisa sertifikasi itu tambahan lah. Jadi yang penting dasar ilmunya sudah. Jadi kalau mau, apalagi sekarang di perusahaan itu lagi yang ada namanya proper, itu penilaian lingkungan itu memang sering dilakukan, jadi teman-teman bisa kok lama. Benar banget. Jadi sebenarnya dari dulu ilmu lingkungan itu terkenal ya sebenarnya, cuma memang baru didengar sekarang aja, karena dari dulu memang prospek kerjanya bersangkutan dengan lingkungan langsung seperti itu.
Mungkin kita bisa lanjut ngobrol mengenai harapan Ibu nih. Oh, harapan. Iya, kita ingin tahu harapan dan pesan Ibu untuk mahasiswa ilmu lingkungan atau yang ingin masuk ke jurusan ilmu lingkungan. Oke, kalau harapan yang pertama adalah karena prodi ilmu lingkungan ini termasuk prodi baru, harapannya semoga prodi kita yang baru ini walaupun baru 5 tahun ke depannya semoga semakin jaya, semoga apa yang prodi kita harapkan juga semakin baik karena kita memperbaiki prodi juga harapan saya dan harapan kepada anak-anak mahasiswa semoga ilmu yang kalian dapatkan ini bisa kalian aplikasikan di masyarakat, kalian manfaatkan dimanapun kalian bekerja, dimanapun kalian berada, tolong ini sudah didapat karena tidak ada ruginya kita mengimplementasikan ilmu di bidang ini. Sekarang sangat dibutuhkan apalagi generasi yang sadar sekali. Terus bagi teman-teman yang pengen masuk program studi lingkungan, ayo kita masuk. Sini banyak kegiatan kita, banyak ilmu yang bisa kita dapat, apalagi prodi di Pak Universitas Mataram. Ini mungkin bagi yang belum dengar, kita sudah ada loh S1 lingkungan. Jadi ada di Indonesia bagian timur ini ada di program Universitas Mataram. Kalau di berbagai belahan lainnya ada, jadi prodi lingkungan itu masih sedikit lah, terlalu banyak di S1-nya ya. Jadi S1-nya masih sedikit. Jadi kalau ingin masuk lingkungan, ayo perang aja karena ini dekat dan kita ada di Indonesia. Benar, teman. Jadi itu dia harapan dan motivasi sedikit dari narasumber kita. Sebenarnya yang untuk teman-teman yang mau masuk ilmu lingkungan ataupun yang udah ada di jurusan kami. HP-nya kebalik sih. Terus mungkin saya ingin nanya satu hal lagi. Buat berikan pesan mengenai apa peran strategis dari lulusan ilmu lingkungan sebagai pembangunan berkelanjutan. Kayak misalnya hal yang kita dapat dari ilmu lingkungan untuk keterusan seterusnya itu seperti apa? Oke, kalau ditanya peran strategis ilmu lingkungan, teman-teman juga pernah mendengar SDGs? Ya, dan itu negara kita punya, itu ada 17 cabang sepertinya, dan lingkungan banyak banget masuk ke sana karena memang tujuan seluruh pembangunan sekarang itu adalah berkelanjutan. Jadi yang awalnya mungkin mau menjadi sirkular ekonomi, tapi bukan mungkin lagi. Harapan kita sekarang, kita itu pengen jadi sirkular ekonomi. Jadi pembangunan yang berkelanjutan, ekonomi yang ramah lingkungan juga. Jadi kalau ditanya perannya, sangat berperan banget karena sangat mendukung program yang ada. Sekarang semuanya pokoknya kalau bisa ya ramah lingkungan, berkelanjutan gitu. Jadi mencetak generasi yang sadar lingkungan itu lebih penting. Tapi regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh orang-orang yang sadar lingkungan. Jadi harapannya perannya itu sangat vital ya kita sebagai lingkungan itu pembangunan. Karena memang pembangunan berkelanjutan itu pembangunan yang ramah terhadap lingkungan. So, kalau bisa dampaknya lingkungan itu lebih sedikit. Harapannya perannya. Wah, keren banget ya, peran kita sebagai anak ilmu lingkungan, sebagai ilmu lingkungan itu ternyata berimpact dan besar untuk dan di orang sebelum. Mungkin Alin ada bertanya lagi atau mungkin ada yang kesimpulannya nanya-nanya tentang ilmu lingkungan. Wah, katanya di belakang nggak ada nih. Jadi itu maksudnya kita ini simpel sebenarnya ya, hanya pengen mengenalkan. Nah, Pak, Bang itu punya loh prodi ilmu lingkungan. Ya, di mana sih di FMIPA? Kalau bingung lingkungan di mana, silahkan cari di FMIPA, silahkan search di webnya FMIPA. Kita juga punya IG, ya punya IG. Kita punya IG dari IG Prodi Lingkungan. Kita juga punya himpunan yang kita sebut sebagai Himpunan Mahasiswa Mana ya dia? ada juga IG-nya. Iya, main Undram. Nanti bisa lah ya di ya. TikTok juga ada. Apa TikTok kita? Himayung Undram ya. Email program. YouTube? Iya. Oh, jangan lupa Kan, subscribe ya. Jadi yang nonton ini jangan lupa subscribe YouTube kita karena ini salah satu media kita untuk menyebarkan mengenai ilmu lingkungan itu seperti apa. jadi silahkan
boleh semuanya diikutin, silakan ditulis, silakan di-share terkait ini. Karena memang ilmu lingkungan semenarik itu untuk mencari tahu. Semenarik apa, Tir? Menarik banget itu. Ya, jadi ya bagi yang belum follow akun official kita, Himalayani Undra, bisa di sini IG-nya, di sini YouTube-nya, di sini TikTok-nya ya. Semangat editor. Semangat editor. Jangan lupa ya, Ya, oh iya, Prodi juga. kita ada video juga yang bisa di follow juga. Ini Facebook-nya. Jadi jangan lupa dicari tahu ya teman-teman, karena di ilmu lingkungan banyak banget hal yang memang harus dicari tahu. Karena di sosial media yang kita punya, kita banyak nge-publish kita tuh ngapain aja sih di ilmu lingkungan, dari teori maupun praktiknya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman SMA yang tertarik untuk masuk ilmu lingkungan tapi masih bingung gimana sih cara jelasin ke orang tua ilmu lingkungan itu apa, boleh dikasih lihat video ini aja biar mereka ngerti. Dan karena tadi penjelasannya juga sangat jelas ya, pasti. Jelas banget dari narasumber kita. Dan untuk ibu-ibu yang mau masukin anaknya ke ilmu lingkungan bisa dipertimbangkan Bu, dengan berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Isra. Ya, kita ketemu dengan narasumber yang Ada tambahan tagline mantu idaman, yaitu mantu dari ilmu lingkungan. Bener banget, multidisiplin. bener banget. Ya. Karena kalau ada sampah di rumah kita bisa jadiin pupuk organik. Kita bisa banget sih kalau emang mencari nanti idaman dari ilmu lingkungan. Benar. Aman banget. tagline 2026 ya. Mantu idaman adalah mantu dari ilmu lingkungan. Kalau biasanya in engineering we trust, kalau sekarang in environmental we trust. Hashtag baru ya kita. Tepuk dulu hashtag baru. Ya itu gitu. Mungkin bisa kita bingung dulu kali ya. Oh iya, Tadi kita ngobrol. haus banget sih sebenarnya. Oh iya, teman-teman, kebetulan karena berhubung kita lagi minum di sini, sebenarnya kita lagi lokasi podcastnya itu ada di Town Station. Ini merupakan salah satu kafe yang lumayan viral di Mataram. Kebetulan dia ini baru buka tapi udah banyak banget pelanggan yang udah datang ke sini. Jadinya kita tertarik banget untuk ngadain podcast di sini. Enak juga ya minumannya tuh. Ya benar, enak banget. Sebenarnya kafe ini salah satu kafe yang paling diminatin sama anak muda ya sekarang. Karena ini juga salah satu kafe yang dipunya sama mahasiswa ilmu lingkungan kebetulan. Nama mahasiswa ilmu lingkungannya itu Iji. Bisa kalian lihat, sebut aja namanya. Saya kenal Iji, mungkin bisa dikasih diskon sama yang Berarti kalau kita masuk ilmu lingkungan bisa punya kafe juga ya, Teh? bisa dong. Bisa, Apalagi teman. tentunya udah ada teman kita yang udah punya usaha sesukses ini. Amin. Amin. Jangan lupa masuk ilmu lingkungan biar punya kafe juga. Jadi apapun keadaannya, ayo masuk ilmu lingkungan. Ya, benar banget. Sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih untuk yang punya kafe atas partisipasi dan dedikasinya untuk kita bisa minjam tempat atau nggak booking tempat di sini lah istilahnya, karena Support kebetulan ya disupport sama Town Station. Town Station. Jadi di sini tuh kita udah podcast berapa kali ya? 2 mungkin atau nggak 3 kali. Jadinya kita memang sering podcast ini karena memang suasananya itu asri dan nggak panas ya teman-teman. Jadinya lebih enak ke makanan dan minumannya juga. Untuk harga terjangkau lah. Jadi Dan untuk yang mau tahu info tentang Town Station bisa follow di sini Instagramnya. Sangat editor. Ya. Jangan lupa di follow ya. Jangan dibuka aja. wah, ternyata banyak banget ya yang udah kita obrolin sore hari ini ya Ibu dan Olive. Jadi mungkin ada tambahan dari Olive dan Ibu. Dari Ibu. Oke, kalau tambahan sih nggak ada kali ya. Jadi harapannya adalah semoga dengan adanya ilmu lingkungan kita lebih baik, lingkungan kita lebih berkelanjutan, dan semoga bencana-bencana yang ada terkait kerusakan lingkungan bisa kita atasi. Amin. Oke teman-teman, itu dia tadi obrolan singkat kita bersama dengan Ibu Israwati. Terima kasih banyak Ibu Israwati atas waktu dan penjelasan yang sangat insightful dan membuka wawasan untuk kita semua di media lingkungan.
Dari podcast hari ini, kita bisa belajar bahwa ilmu lingkungan bukan jurusan yang tidak jelas arahnya, tapi justru sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan lingkungan di masa depan. Semoga obrolan ini menjadi motivasi dan pencerahan baik untuk mahasiswa ilmu lingkungan maupun teman-teman yang masih ragu untuk memilih jurusan ilmu lingkungan. Mungkin kita closingan aja ya. Saya Olive dan teman saya Fatin serta narasumber kita. Isra, kita pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya di season berikutnya. Mungkin kita bisa salam lingkungan dulu ya. Kalau saya bilang salam lingkungan, kita jawabannya salam lestari. Salam lingkungan, Salam lestari. dadah.